Nah, baik, kita ambil dalil yang pertama daripada bab ini yang dibawakan oleh Syekh, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala terdapat dalam surah Al-An'am ayat 82, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan aman, dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah. Di sini ada dua janji besar Allah. Yang pertama apa? Aman. Yang kedua, hidayah. Aman di dunia dan di akhirat. Aman di dunia, aman di akhirat. Hidayah juga demikian. Hidayah di dunia, hidayah di akhirat. Aman di dunia, aman di akhirat. Aman di dunia, aman dari malapetaka, kehancuran. Aman dari hal-hal yang akan menyeret kita kepada kehancuran kita sendiri. Dan juga ada rasa aman di dalam hati, juga aman juga. Aman dari jebakan iblis, aman dari seretan hawa nafsu. Banyak sekali keamanan di permukaan bumi. Juga aman bermasyarakat, karena orang saleh aman dia bermasyarakat, aman dia bersahabat, aman dia bertransaksi. Banyak keamanan di permukaan bumi. Janji Allah, orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, Allah berikan keamanan di dunia. Ini di dunia baru, di dunia. Dan yang paling nyaman, terasa aman di dunia itu aman yang terasa di dalam hati itu loh. Hati itu aman aja hati itu. Itu luar biasa itu. Itu kebahagiaan inti di permukaan bumi ini. Aman di dunia, aman di akhirat. Aman di akhirat, wah, tahu kita aman dari alam, di alam barzakh, dari adab kubur. Aman dari keringat kita sendiri yang akan mengalir ketika matahari 1 mil di atas kepala kita, karena ada orang kelelep dengan keringatnya sendiri. Aman dari diberinya catatan kitab kita di tangan kiri. Aman dari murkanya Allah di saat hisab. Aman dari jatuh dari atas sirat. Dan yang terakhir, aman dari neraka itu sendiri. Jadi banyak keamanan di akhirat, dan keamanan di akhirat ini yang paling penting daripada keamanan di dunia. Allah janjikan aman kedua-duanya, di dunia aman, di akhirat aman. Satu, Allah janjikan juga janji yang berikutnya, hidayah, petunjuk. Orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, Allah janjikan hidayah. Hidayah di dunia, hidayah ke jalan yang benar, yang tidak kita bicarakan di awal mukaddimah pertemuan kita tadi. Allah arahkan dia kepada hidayah itu di dunia. Allah arahkan dia untuk bertauhid, nomor satu. Allah arahkan setelah itu untuk beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab, kepada yang lainnya. Allah arahkan kepada amal soleh. Allah arahkan dia kepada berikan hidayah untuk sholat, berikan hidayah kepadanya untuk zakat, berikan hidayah kepadanya untuk amanah, berikan hidayah kepadanya untuk berbakti kepada orang tua, untuk membaca Al-Quran, untuk ini. Allah berikan hidayah. Allah janji hidayah itu di dunia. Dan hidayah di akhirat adalah mendapatkan apa-apa yang dicintai dan diinginkan oleh setiap insan mukmin dan mukminah di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dapat hidayah untuk tangan catatan dibagi di sebelah kanan, dapat hidayah untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam barzakh, mungkar dan nakir, dapat hidayah untuk ketika dihisab dapatkan ampunan Allah, dapat hidayah berjalan di atas sirat sampai ke penghujung sirat, dapat hidayah sampai kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji yang luar biasa. Syaratnya apa? Syaratnya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Syaratnya Anda harus menjadi orang yang beriman dan jangan mencampuri iman Anda dengan kezaliman. Ini ayatnya. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman.
Maka jadilah orang yang beriman yang tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Kata para sahabat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat sekali. Berat sekali ayat ini. Syarat untuk mendapatkan aman, syarat untuk mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat, harus menjadi orang yang beriman dan tidak mencampuri iman dengan kezaliman. Waduh, alangkah beratnya. Berarti semua kita nggak layak dong dapat aman dan dapat hidayah. Karena semua kita apa? Menzolimi diri sendiri. Menzolimi diri sendiri artinya berbuat maksiat. Sementara ayat berbunyi, orang yang beriman yang tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Siapa yang tidak menzolimi dirinya sendiri? Siapa yang tidak berbuat zalim dengan berbuat maksiat? Berat ayat ini bagi para sahabat, sehingga mereka datang kepada Nabi dan mengadu, ya Rasulullah, ayat ini terlalu berat. Kenapa berat? Syaratnya untuk mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat, syarat untuk mendapatkan aman di dunia dan di akhirat, harus jangan campuri iman dengan kezaliman. Kata para sahabat, ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah menzolimi dirinya? Para sahabat mengira zolim di sini maknanya adalah maksiat, padahal makna ayat zolim adalah syirik. Makna ayat adalah zolim di sini maksudnya adalah syirik. Namun Allah menggunakan kalimat zolim, yang juga kata-kata zolim itu bisa bermakna maksiat. Orang yang berbuat maksiat kita katakan orang zolim, ini orang zolim karena dia berbuat maksiat. Seluruh maksiat disebut kezaliman. Seluruh maksiat disebut kezaliman. Ada orang yang bercarut, itu zalim dia, berbuat zalim dia. Ada orang yang ini berbuat zalim, ada orang ghibah berbuat zalim, ada orang buka aurat berbuat zalim. Ada orang yang terima riswah, memberi riswah, berbuat zalim. Terus banyak berbuat, itu semua kezaliman. Para sahabat mengira makna ayat ini kezaliman adalah maksiat. Kalau syaratnya harus tidak boleh berbuat maksiat baru dapat janji Allah, ini terlalu berat. Karena manusia ditakdirkan berbuat salah. Ini ayat tegas menunjukkan kepada kita bahwa sahabat pun berbuat maksiat. Sahabat pun, maaf, kalimatnya bukan begitu, astagfirullahaladzim, sahabat pun terjerumus ke dalam maksiat. Karena mereka datang kepada Nabi dan mengatakan, siapa di antara kami yang tidak menzolimi dirinya sendiri? Kalau umat terbaik tidak bisa aman daripada yang namanya terjerumus, maka kita pun demikian. Namun singkirkan itu dulu, ini bab yang berbeda, supaya kita fokus kepada bahasan yang ingin kita bahas. Ketika para sahabat memahami bahwa zalim di sini maknanya adalah maksiat, kata Nabi SAW, bukan itu maknanya. Maknanya bukan maksiat seperti yang kalian bayangkan, tapi makna zalim di sini adalah syirik. Makna zalim di sini adalah syirik, berbuat syirik kepada Allah. Bukankah kalian telah mendengar firman perkataan seorang lelaki saleh di dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Tidakkah kalian mendengar perkataan lelaki saleh Luqman ketika dia berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku tercinta, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Ini makna zalim dalam ayat ini. Jadi para sahabat pun dalam level titik ini, kejadian ini, salah memahami makna ayat berdasarkan bahasa Arab saja. Maka sekedar belajar bahasa Arab, jangan anggap antum adalah ahli ilmu. Oh, saya sudah pandai bahasa Arab, berarti sudah menguasai Al-Quran, saya terjemahkan terserah saya tafsirkan terserah saya. Nggak boleh. Sahabat saya terjebak, kirain hanya kezoliman dalam maknanya yang luas, ternyata kezoliman dalam maknanya yang sangat spesifik, yaitu kezoliman